Selamat datang, Mystikus Channel. Syekh Ismail Asyirwani. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Ia adalah seorang imam bagi kekuatan batin. Ia adalah salah satu dari master sufisme. Ia adalah pemilik singgasana irsyad, bimbingan, dan fokus bagi curahan berkah ilahi. Ia adalah menara bagi rahasia gaib dari esensi ilahiyah. Melalui dirinya manusia terbimbing menuju jalur ilmu surgawi dan melalui dirinya mereka menjadi terpandang. Ia adalah mercusuar di zamannya. Ia adalah imam bagi orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang bermusyahadah. Di zamannya ia adalah seorang sufi di mana semua mata tertuju kepadanya. Syekh Ismail Asyirwani, Qodasaulahu Sirruh, adalah orang yang membawa Torekot Naqsyabandi ke Dagestan. Ia adalah orang yang membangun jihad menentang penjajahan Rusia yang kejam dan yang menghidupkan agama Islam di negerinya setelah ia hampir diberantas. Ia dilahirkan pada hari Selasa, tanggal 7 Zulkaidah 1201 Hijriah, 1787 Masehi. Di desa Kurdemir, di distrik Shirwan, Dagestan, di Kaukasia. Ia mempunyai tubuh yang tinggi kekar dengan kulit yang putih. Mata dan janggutnya hitam dan nada suaranya tinggi. Ia mendapatkan pendidikannya di Dagestan melalui ayahnya yang merupakan salah seorang ulama terbesar di zamannya, yaitu Syekh Anwar Asyirwani. Beliau mendidik Ismail muda dalam menghafal Quran, di mana Ismail dapat menghafal seluruh juz pada usia 7 tahun. Kemudian ia mengisi waktunya dengan menghafal 7 bacaan yang berbeda. Pada usia 9 tahun ia mulai mempelajari ilmu fikih dan ilmu hadis dari Syekh Abdurrahman Ad-Dagestani. Pada usia muda, ia mampu memberi bukti-bukti dari Quran dan hadis untuk hampir semua pertanyaan menyangkut fikih. Suatu hari ia terhantam oleh suatu pengaruh surgawi yang sangat kuat yang membuatnya kehilangan kesadaran sepenuhnya dan membawanya ke dalam keadaan merendahkan diri. Keadaan ini, di mana ia lenyap di dalam dirinya, mendorongnya untuk mencari hakikat yang ia temui di dalam kalbunya. Kemudian pada suatu hari, ia mendapatkan sebuah penglihatan, di mana sebuah suara berkata kepadanya, "Kau harus mengarahkan dirimu menuju ke Delhi, di mana kau akan belajar dari para ulama dan syekh di sana. Semoga Allah memberi keberuntungan kepadamu untuk bertemu dengan penerus dari Syekh Abdullah Ad-Dahlawi." Penglihatan itu terus muncul kepadanya, hingga ia mencapai usia 17 tahun. Ia berkata kepada ayahnya, "Aku ingin pergi untuk menjadi salah seorang pengikut Abdullah Ad-Dahlawi." Ayahnya sangat takut untuk membiarkannya pergi ke negeri yang jauh seperti itu, tetapi akhirnya beliau menyerah dan merestui putranya untuk pergi. Ismail mulai melangkahkan kakinya menuju Delhi, berjalan siang dan malam tanpa sarana angkutan. Ia menempuh perjalanan selama 1 tahun untuk mencapai Sayyidina Abdullah Ad-Dahlawi, Qodasaulahu Sirruh, di Delhi. Ia tinggal di Honikoh Syekh dan belajar darinya. Ia berkhidmah selama beberapa tahun. Pada tahun 1224 Hijriah, 1809 Masehi. Ia bertemu Maulana Khalid, Qodasaulahu Sirruh, ketika beliau datang ke India untuk bertemu dengan Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, Qodasaulahu Sirruh, dan untuk mengikuti tarekat melalui beliau. Syekh Ismail biasa mengamati perilaku Maulana Khalid dan Syekh Abdullah dengan seksama. Ia sangat terkesan dengan perilaku dan ketulusan Maulana Khalid ketika berkhidmah terhadap Syekh Abdullah. Suatu ketika Syekh Abdullah memandang Sayyidina Ismail dan berkata, "Rahasiamu ada pada Syekh Khalid. Ketika ia kembali ke negerinya, kau akan mengikutinya." Ketika Maulana Khalid kembali ke negerinya di Syam pada tahun 1225 Hijriah, Syekh Ismail Asyirwani kembali ke Dagestan untuk berpamitan kepada orang tuanya. Dalam perjalanan pulang ke Dagestan, ia berhenti di sebuah kota di mana ia melihat orang-orang sedang berdiri di tengah gurun, berdoa dengan mengangkat tangannya, memohon agar Allah menurunkan hujan. Sepanjang tahun hujan tidak pernah turun. Ketika mereka melihatnya dan terpancar kesalehan di wajahnya, mereka memohon padanya agar ia berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan bagi mereka. Ia lalu mengangkat tangannya dan berdoa. Awan mulai terkumpul dan angin mulai bertiup. Hujan pun mulai turun dan terus berlangsung selama 7 hari tanpa henti. Ketika ia sampai di Dagestan, ia meminta izin pada orang tuanya untuk pindah ke Suriah, Syam Asyarif. Namun demikian, ia tinggal dulu di Dagestan selama beberapa tahun dan ketika ia berada di sana, orang-orang berdatangan untuk belajar darinya. Perkataannya. Ia berkata, "Jika seseorang mengabdikan dirinya kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala,
Manfaat pertama yang akan ia terima adalah bahwa ia tidak lagi memerlukan bantuan orang lain. Manisnya wangi para pecinta Tuhan akan muncul dan menyebar dari dirinya. Bahkan jika mereka berusaha untuk menutupinya, mereka tidak akan mampu menutupnya, dari manapun mereka berasal dan kemanapun mereka pergi. Barang siapa yang mendengar hikmah dan tidak menerapkannya, itu adalah suatu kemunafikan. Berteman dengan orang-orang munafik adalah suatu penyakit dan obatnya adalah dengan meninggalkan mereka. Allah, Subhanahu wa Ta'ala, berfirman bahwa barang siapa yang sabar dengan kami, ia akan mencapai kami. Allah memberi hamba-hambanya dengan rasa manis dari zikirnya. Jika ia bersyukur kepada Allah dan senang dengan hal itu, dia akan memberikan kedekatan terhadapnya. Jika ia tidak bersyukur dan tidak senang dengannya, dia akan mencabut rasa manis dari zikir itu dan meninggalkannya pada lidahnya saja. Allah mengekspresikan keakraban dengan hamba-hambanya dengan jalan menunjukkan para aulianya kepada mereka. Sufisme adalah kemurnian, bukannya deskripsi. Ia adalah kebenaran tanpa akhir, seperti sungai mawar merah. Tasawuf adalah berjalan dengan rahasia-rahasia Allah. Barang siapa yang lebih memilih berteman dengan orang-orang kaya daripada dengan orang-orang miskin, Allah akan membuat kalbunya menjadi mati. Bagi orang yang arif, ada waktu di mana ketika cahaya ilmu akan bersinar padanya. Itu membuatnya melihat keajaiban-keajaiban dari alam gaib. Siapapun yang mengaku bahwa ia mampu mendengar, namun ia tidak dapat mendengar zikir burung-burung dan suara-suara kayu dan tiupan angin, maka ia adalah seorang pembohong. Ketika ditanya mengenai manusia, ia mengatakan, ada 4 jenis manusia dan hantu. Pada mereka kehendak Allah mengalir seterusnya. Ia menghabiskan tahun-tahunnya di Dagestan. Kemudian ia mendapatkan suatu penglihatan di mana Syekh Abdullah Adahlawi, Qodasaulahu Siruh, memerintahkannya untuk pindah ke Syam dan tinggal di sana dan berkhidmah kepada Syekh Khalid Al-Baghdadi, Qodasaulahu Siruh. Ia menempuh perjalanan ke Syam dengan berjalan kaki dari Dagestan ke Kuman, dari Kuman ke Azerbaijan dan ke Tiflis. Dari sana ia melanjutkan perjalanannya menuju Tabriz, lalu Amat, Aleppo, Hama, dan Hom. Akhirnya ia tiba di Damaskus, ibu kota Suriah, setelah menempuh perjalanan selama setahun. Di Suriah ia segera menemui syekhnya. Dari Marja di pusat kota di mana ia telah tiba, tidak ada cara yang mudah untuk pergi ke gunung yang menghadap ke seluruh Damaskus, di mana honiko syekhnya berada. Ia berjalan dari Marja ke gunung itu dalam 2 jam, hingga akhirnya ia tiba di pintu syekhnya. Ketika ia masuk, syekhnya telah menunggunya. Beliau berkata, kami mendapat kabar mengenai kedatanganmu. Selamat datang. Syekh Khalid, Qodasaulahu Siruh, segera menempatkannya ke dalam holwat yang panjang. Di dalam holwat itu beliau mengajari apa yang diperlukannya untuk mencapai kesempurnaan, kemudian beliau memberikan kekuatan dari torekot ini. Beliau memerintahkan seluruh pengikutnya untuk mendengarkannya. Beliau berkata, ini adalah halifahku. Ia bagaikan kubah masjid Nabawi. Melalui dirinya, rahasia-rahasia torekot ini akan mengalir kembali ke Dagestan. Dari sana aku dapat melihat cahayanya terpancar hingga mencapai 7 generasi syekh. Setiap orang dari ke-7 syekh ini akan melambangkan kekuatan tertinggi dari Hadrotillah. Melalui mereka akan terdapat dukungan besar untuk menentang pasukan jahiliyah yang akan memenuhi wilayah Dagestan. Di antara orang-orang Dagestan akan muncul seorang kesatria yang akan hidup di zaman 3 syekh besar dari torekot ini dan ia akan mendapat dukungan mereka. Ia akan memimpin pertempuran melawan pasukan jahiliyah ini. Kemudian beliau berkata kepada murid-muridnya, Syekh Ismail Asyirwani adalah yang terbaik di antara seluruh ulama di zamannya, dan aku membesarkannya untuk menjadi salah satu wali yang sempurna. Ia akan membimbing kalian dan membimbing semua orang setelahku. Ia akan menjadi seorang arif yang akan menyebarkan rahasia torekot Naqsyabandi kembali di daerah Kaukasia. Imam ini akan menjadi yang pertama yang duduk di singgasanaku dan ia akan menjadi pemegang perbendaharaan apapun yang kumiliki, untuk digunakan di jalan Allah. Dan tugasnya adalah untuk menjaga anak-anakku. Syekh Ismail berkhidmah kepada syekhnya dan terus menemaninya. Ia melakukan perjalanan bersamanya dan tinggal bersamanya di rumahnya selama 15 tahun. Ia diberi khilafah mutlak dan ia diberi izin untuk membimbing murid-muridnya. Ia mengarahkan orang-orang dengan ilmu terbaiknya hingga namanya menjadi termasyhur di seluruh Syam, Irak, Persia, Armenia, Turki, dan sampai di tanah Dagestan. Syekh Khalid menugaskannya untuk mengajar dan melatih orang-orang di Masjid Al-Adas di Damaskus. Ia biasa menghitung dan mengevaluasi perbuatan dari setiap salik, satu persatu, dan mempersembahkannya kepada syekhnya, Maulana Khalid. Apapun pertanyaan yang ditanyakan oleh muridnya, ia akan membawanya kepada syekh.
Kemudian Syekh akan memberi jawaban atau meminta Syekh Ismail memberikan fatwanya. Syekh Majid Al-Hani melaporkan, Syekh Ismail sering berkata kepada kami, aku adalah sebuah cermin pemoles. Apapun yang telah diukirkan oleh Hazrat Maulana Khalid pada diriku, aku pantulkan kepada kalian. Dan ia tidak pernah menunjukkan dirinya lebih tinggi daripada kami. Syekh Majid Al-Hani berkata, ketika Syekh Khalid, Qodasaulahu Siruh, wafat, Syekh Ismail menangis. Ia terguncang, namun demikian ia tetap tegar, bagaikan gunung yang kokoh. Ia membuat semua pengikut Syekh untuk bersatu dan bersaksi bersama-sama bahwa mereka akan memegang teguh tali Allah. Ia memperbarui energi mereka dan mengambil kesedihan dari hati mereka. Ia memberi penghormatan pada mereka dan ia memuji mereka dan memberkati mereka. Ia mengajari mereka jalan peribadatan terbaik dan mempersiapkan diri mereka untuk menerima ilmu spiritual yang lebih tinggi. Ia mengambil alih kontrol untuk membimbing para salik menggantikan syekhnya, dan ia tetap mempertahankan apa yang telah dilakukan oleh syekhnya. Ia berkata, tidakkah kalian tahu bahwa Hazrat Maulana Khalid, Qodasaulahu Siruh, adalah seorang ahlilah dan orang-orang seperti itu tidak pernah mati. Mereka bersama kita setiap saat dan setiap detik. Setelah beberapa waktu ia pergi menuju Dagestan dan sampai di sana dengan sangat cepat. Di zawiyahnya di Dagestan ia bertemu dengan Syekh Has Muhammad. Melihat cahaya torekot ini pada dirinya, ia berkata, kau akan menjadi penerusku. Akhirnya ia meneruskan rahasia torekot Naqsyabandi kepadanya, sebagaimana dua aulia besar Dagestan lainnya, yaitu Syekh Muhammad Effendi Al-Yaraghi dan Sayyid Jamaluddin Al-Gumuki Al-Husaini. Selama ia tinggal di kampung halamannya, Syekh Ismail menyebarkan torekot ke seluruh Dagestan dan mendorong warga untuk berjuang melawan Rusia yang menentang agama dan kehidupan spiritual. Dalam waktu singkat pengikutnya muncul di mana-mana, dan banyak di antara mereka yang aktif dalam memerangi Rusia. Mereka tak kenal lelah dalam menyebarkan torekot Naqsyabandi ke seluruh Dagestan sampai semua kota dan rumah-rumah dikenal sebagai pengikut Naqsyabandi. Imam Syamil Ad-Dagestani Asy-Syasyani dan Mullah Fauzi Muhammad, pemimpin gerakan melawan Rusia termasuk pengikutnya. Selama 36 tahun, di bawah kepemimpinannya dan kepemimpinan penerusnya, mereka mempertahankan negeri mereka dari agresi Rusia yang menindas mereka. Karomahnya. Dikatakan bahwa suatu hari Syekh Ismail, Qodasaulahu Siruh, sedang berada di sebuah masjid dan ia mengamati seorang miskin yang tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Ia mendekati orang itu dan bertanya, apa keinginanmu? Ia berkata, aku menginginkan roti hangat dan beberapa makanan. Syekh Ismail mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, ini adalah hambamu yang belum makan selama 3 hari. Aku mohon berikanlah makanan baginya dengan apapun yang kau inginkan. Belum lagi ia menyelesaikan doanya, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam masjid dan berkata, istriku sakit dan aku bersumpah bahwa aku akan memberi makan fakir miskin agar istriku mendapat berkahnya. Ini aku bawakan beberapa roti hangat dan makanan untuk diberikan kepada orang yang kelaparan. Salah satu muridnya di Dagestan menceritakan, suatu hari Syekh Ismail berkata kepada dirinya, wahai egoku, aku marah denganmu. Aku akan melemparmu ke dalam kesulitan. Ia lalu pergi ke pegunungan di Dagestan dan berbaring di mulut sebuah gua di mana ada 2 ekor singa di sana. Singa-singa itu tidak bergerak, sementara kami yang mengikutinya menjadi sangat terkejut. Kemudian singa jantan mendekatinya dengan sepotong daging di mulutnya, kemudian duduk, jauh darinya, tidak mendekatinya tetapi hanya memperhatikannya. Kemudian singa betina mendekati dengan daging di mulutnya. Ia mulai menangis dan mengaum. Singa jantan mendekati singa betina dan membuatnya berhenti menangis. Mereka duduk sebentar sambil memperhatikan Syekh. Kemudian singa jantan mengambil kedua anaknya dan menyerahkan kepada ibunya. Setelah itu ia mendekati Syekh Ismail. Ia duduk di sebelahnya, tinggal di sana sampai Syekh pergi. Suatu hari Syekh Ismail melewati sebuah desa. Ketika beberapa penduduk desa melihat dan mengenalinya, semua orang berdatangan untuk bertemu dengannya. Syekh di desa itu datang dan berkata, wahai Syekh Ismail, selamat datang dan ajarilah kami. Ia berkata, wahai Abu Said, Allah mempunyai 2 cara pengajaran, jalan yang umum dan jalan yang khusus. Jalan yang umum adalah jalan di mana engkau dan sahabat-sahabatmu berada. Sedangkan untuk jalan khusus, ikutlah denganku dan akan kutunjukkan padamu. Mereka mengikutinya sampai ia tiba di tepi sungai. Ia berkata, ini adalah jalan Allah, kemudian ia menyeberangi sungai itu dengan berjalan kaki ke seberangnya lalu menghilang. Syekh Abdurrahman Ad-Dagestani meriwayatkan, suatu hari aku duduk di antara banyak orang. Kami melihat Syekh Ismail mendekat dengan mengenakan jubah wol dan ia memakai sepatu baru. Aku berkata pada diriku sendiri,
Syekh Ismail itu seorang syekh sufi sejati. Aku akan datang padanya dan menanyakan hal-hal yang sulit, dan kita lihat apakah beliau bisa menjawabnya atau tidak. Aku mendekatinya dan beliau melihatku. Ketika aku semakin dekat, beliau berkata, "Wahai Abdurrahman, Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran untuk menghindari prasangka. Jangan coba-coba untuk bertanya padaku. Itu bukan adab yang baik." Aku berkata dalam hatiku, sungguh suatu keajaiban. Itu adalah keajaiban yang besar. Bagaimana beliau mengetahui pertanyaanku dan bagaimana beliau tahu namaku? Aku harus mengikutinya dan bertanya lebih jauh lagi. Aku berlari mengejarnya, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Suatu hari aku melihatnya di sebuah desa. Beliau sedang berdiri dan sholat dan matanya penuh dengan air mata. Ketika beliau sudah selesai, aku berlari padanya dan terlintas di dalam hatiku untuk meminta maaf terhadap apa yang telah kulakukan sebelumnya. Beliau memandangku dan berkata, "Bacakan aku ayat Quran, wa ini lagofaru liman taba wa amana wa amila syolihan sumahtada." Quran Surat, Toha ayat 82, yang artinya, "Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar." Kemudian beliau pergi. Aku berpikir pada diriku sendiri, sesungguhnya beliau adalah seorang abdal, wali pengganti. Untuk kedua kalinya beliau membicarakan apa yang terlintas di dalam hatiku. Kemudian pada hari yang sama, dalam perjalananku pulang, aku melewati desa itu lagi dan aku melihatnya berdiri di samping sumur dengan sebuah cangkir di tangannya. Beliau ingin minum dari sumur itu. Ketika aku melihatnya, cangkir itu jatuh ke dalam sumur. Kemudian aku melihat beliau mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku haus dan air adalah makananku satu-satunya. Ya Allah, Kau tahu mengenai isi hatiku dan Kau tahu bahwa aku haus." Demi Allah, dalam sekejap air di dalam sumur itu naik ke permukaan bahkan sampai luber keluar sumur, termasuk cangkirnya. Beliau lalu mengambil cangkir itu dan minum, kemudian beliau berwudu dan sholat 4 rakaat. Kemudian beliau memasukkan pasir ke dalam cangkir itu, lalu menambahkan sedikit air dan mengaduknya dengan jarinya. Beliau kemudian duduk dan makan dari campuran itu. Aku lalu mendatanginya dan berkata, "Wahai Syekh Ismail, izinkanlah aku makan bersamamu." "Apakah yang kau makan?" "Tanah." Beliau berkata, "Wahai Abdurrahman, berbaik sangkalah kepada Allah." Beliau lalu memberiku cangkir itu, aku angkat ke mulutku dan ternyata itu adalah air dan madu. Aku bersumpah demi Allah bahwa selama hidupku, belum pernah aku minum senak itu. Setelah peristiwa itu, hari-hari berlalu tanpa pergi bagiku untuk makan atau minum. Aku merasakan kepuasan dari manis yang kudapatkan dari cangkir itu. Syekh Muhammad Ad-Dagestani berkata, suatu ketika aku pergi untuk menemui Syekh Ismail Asyirwani, Qodasaulahu siruh. Aku mencium tangannya dan aku meminta izin untuk menemaninya dalam perjalanannya. Aku pergi bersamanya selama 2 hari. Selama itu aku tidak pernah melihatnya makan atau minum. Aku menjadi sangat lapar dan haus dan aku menjadi sangat lemah untuk melanjutkan perjalanan tanpa makanan atau minuman. Aku berkata, "Wahai Syekhku, aku sangat lemah." Beliau berkata, "Apakah engkau lapar atau haus?" Aku berkata, "Ya, dua-duanya." Beliau berkata, "Jadi kau belum siap untuk menemaniku. Tutuplah matamu." Aku menutup mataku dan ketika aku membukanya aku mendapati diriku berada di rumahku. Ia wafat pada hari Rabu, tanggal 10 Zulhijjah 1255 Hijriah. 1839 Masehi. Ia dimakamkan di Amasya. Ia mewariskan rahasianya kepada 3 khalifahnya yang semuanya merupakan murid-muridnya. Suksesi multiple ini serupa dengan yang terjadi semasa Sayyidina Syah Naqsyaband, Qodasaulahu siruhu, ketika beliau meneruskan rahasia torekot ini kepada banyak khalifah. Yang membedakan adalah bahwa pada saat itu Syah Naqsyaband meneruskan rahasia utamanya kepada seorang penerus, yaitu Sayyidina Alauddin Al-Attar, sedangkan Syekh Ismail meneruskannya kepada 3 orang, yaitu Syekh Has Muhammad Asyirwani, Syekh Muhammad Effendi Al-Yaragi Al-Qurali, dan Sayyid Jamaluddin Al-Gumuki Al-Husaini. Sayyidina Ismail Syirwani, Qodasaulahu siruhu, memberi informasi kepada ketiga khalifahnya mengenai prediksi masa depan mereka. "Aku mewarisi rahasia torekot kepada kalian bertiga sekaligus atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Sayyidina Abdul Halik Al-Gujdawani, Qodasaulahu siruhu, dan Imam Torekot, Syah Naqsyaband, dan Syekhku Khalid Al-Baghdadi, Qodasaulahu siruhu, dan melalui hadirat spiritual Sayyidina Uwais Al-Qarani, radhiyallahu anhu. Masing-masing dari kalian akan mengemban rahasia dari silsilah keemasan ini dengan kekuatan yang sama,
Tetapi kenaikan kalian menuju singgasana Al-Irsyad akan berurutan, dan masing-masing dari kalian akan menjaga hubungan dengan satu sama lain sebagaimana yang aku katakan sekarang. Setelah diriku otoritas dari rahasia itu akan berada di tangan Syekh Muhammad Asyirwani, Qodasaulahu Siruhu, selanjutnya di tangan Muhammad Effendi Aliragi Al-Qurali, Qodasaulahu Siruhu, kemudian di tangan Sayyid Jamaluddin Al-Gumuki Al-Husaini. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.